Apa sih asal-usul di bulan Muharram ini kok bisa diberi nama Muharram? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media PDK Gunung Jati. Saya Abdul Gofar. Kali ini kita masih dalam nuansa bulan Muharram ya. Tentunya di media PDK Gunung Jati menghadirkan sesuatu hal yang baru, yaitu penjelasan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di bulan Muharram. Baik, kali ini kita didampingi oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf Mahali. Beliau di sini selaku pengurus umum di Pondok Pesantren Darul Karomah Gunung Jati. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Haji Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah fi halis sihah wal afiyah biidznillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan masih dalam nuansa bulan Muharram ya Pak. Kemarin itu teman-teman banyak yang masih bingung apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram. Di antaranya pertanyaannya ini Pak. Apa sih asal-usul di bulan Muharram ini kok bisa diberi nama Muharram? Itu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih kami bisa berpartisipasi di sini untuk menjelaskan tentang bulan Muharram. Kata Muharram kalau kita lihat dari secara harfi, secara lafadz adalah dari tasrifan harrama yuharrimu muharramatan. Artinya diharamkan. Bisa diartikan dimuliakan. Yang diharamkan itu kita tahu bahwasannya di dalam bulan Muharram ini oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam dilarang untuk mengadakan peperangan, tumpah darah. Kalau dari arti dimuliakan, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Titik tekannya di sini ada arba'ata hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan dalam satu tahun yang telah dipastikan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang ketiga ini beriringan. Dari mulianya ketiga ini beriringan sehingga banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang perlu kita kenang flashback ke belakang tentang 3 yang mulia ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang keempat ada Rajab. Dan mungkin karena mepetnya waktu pada malam hari ini tidak bisa dijelaskan dari keempatnya, mungkin kita cuman menjelaskan tentang Muharram sesuai dengan temanya bulan Muharram. Sehingga dalam kesempatan lain secara rigid nanti bisa dijelaskan tentang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Kenapa kok dimuliakan? Gitu. Tadi itu kan Muharram itu bisa diartikan dimuliakan, terus dilarangnya oleh Allah untuk mengadakan peperangan gitu ya Pak. Mungkin ada hadis dari Rasulullah mungkin Pak tentang bulan Muharram. Baik, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kami telaah dari kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-2000, ini kami bacakan hadisnya. Haddatsana Abu Asimin an Umar ibn Muhammadin an Salimin an abihi radhiyallahu anhu qala
Sahabat Salim berkata, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu Asyura fa in sa'a shoma. Dari mulianya bulan Muharram, yaitu ada kejadian yang lebih utama di antara 1 sampai 30 hari atau 29 hari, itu ada di 10 Muharram, yaitu kita kenal Asyura. Sehingga di situ diwajibkan untuk berpuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai diwajibkan. Diwajibkan. Tentang wajibnya puasa ini sudah masyhur di kalangan pesantren, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu banyak sekali penjelasannya dari kitab Sahih Bukhari, dari hadis yang 2001. Haddatsana Abu Yamin, akhbarana Su'aib an Zuhairin qala, akhbarani Urwata bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, yaitu Asyura. Falamma furido Ramadan, ketika Ramadan diwajibkan, kana man sa'a shoma wa man sa'a aftara. Dari telaah hadis ini, memang awalnya puasa Muharram ini tanggal 10 ini diwajibkan, sehingga tekanannya kana man sa'a shoma wa man sa'a aftara. Setelah diwajibkan bulan Ramadan, itu tidak menjadi wajib lagi, menjadi sunnah. Begitu. Jadi awal mulanya bulan Muharram tepatnya pada 10 Asyura itu diwajibkan. Diwajibkan. Gitu. Bahkan ada penjelasan hadis lagi. Ya, berikutnya itu? Ini sudah masyhur. Ya. Di kalangan kita pesantren, hadis 2002 kalau kita baca, haddatsana Abdullah bin Muslamah an Malikin an Hisamin bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyan fil jahiliyah. Ini kata Aisyah, dulu kaum Quraisy waktu masih zaman jahiliyah, belum datang Islam, itu diwajibkan untuk berpuasa bulan Asyura 1 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi Muhammad pun melaksanakan puasa Asyura. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, juga memerintahkan kaum Madinah, penduduk Madinah, untuk berpuasa di bulan Asyura. Falamma furido Ramadan taroka Asyura. Ketika Ramadan sudah diwajibkan, maka ahli Madinah, penduduk Madinah, meninggalkannya. Artinya sudah tidak wajib lagi, menjadi sunat. Paman sa'a somahu wa man sa'a tarokahu. Ini keterusan hadisnya. Barang siapa yang berkehendak silakan berpuasa. Apabila tidak berkehendak, ya tidak apa-apa, tidak puasa. Karena sudah ada kewajiban bulan Ramadan. Ini arti daripada hadis Nabi ini, menusah kewajiban Asyura, dinusah, diganti dengan bulan Ramadan. Baik Pak, di sini juga ada lagi pertanyaan. Kan di bulan Muharram itu ada 30 hari, mungkin ada 30 hari sampai atau bahkan 29 hari gitu ya Pak. Dalam bulan Muharram ini, apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram tersebut Pak? Baik, peristiwa-peristiwa di bulan Muharram ini, kalau kita mutolaah kembali ke pelajaran kita di kitab-kitab yang telah diajarkan oleh masyayikhina fi Ma'hadil Dalur Karomah Gunung Jati tercinta ini, yaitu banyak sekali. Di antaranya faedahnya dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallah azza wa jalla iqtarada ala bani Israel sauma yaumin fis sanah. Memang sesuai dengan di hadis Bukhari tadi, dilihat ada korelasi dari kitab fikih bahwasannya penjelasan di dalam kitab I'anatut Talibin yang kita familiar di kalangan pesantren, itu Bani Israel itu diwajibkan berpuasa selama 1 tahun adalah bulan Asyura, tanggal 10 bulan Asyura. Wa huwa yaumun Asyura wa huwa yaumul asir minal Muharram. Ini penjelasannya rigid sekali, jelas sekali. Apa maksudnya apa itu kewajiban Bani Israel? Yaitu berpuasa di bulan Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Fasumuhu, bahkan perintahnya itu kamu harus berpuasa semuanya. Bukan sekedar itu, wa wassa'u ala iyalikum fih. Dipersilahkan untuk memberi kebungahan pada keluarganya dengan memberi nafkah yang lebih dari hari-hari biasanya. Ini karena di situ dijanjikan, fa inna man wassa'ala iyalihi wa ahlihi min malihi wa sa'afihi Allah alaihi sanata kullih. Barang siapa yang memberi lebih makan di waktu tanggal 10 bulan Muharram, Allah menjamin akan diperluas, diperlapang rezekinya selama 1 tahun. Lah ini salah satunya motivasi kita untuk merayakan, katakanlah merayakan bulan Asyura. Tapi merayakan di sini memang perintah Nabi itu adalah berpuasa. Kalau orang Yahudi sebelum datang Islam, Asyura itu dibuat poya-poya. Poya-poya artinya kayak hari raya begitu. Sehingga agar supaya tidak sama dengan orang jahiliyah, kaum Yahudi, diwajibkanlah puasa atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Begitu. Terus ada lagi mungkin Pak peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram ini Pak? Masya Allah, peristiwa-peristiwa ini sangat banyak sekali. Kalau kami jelaskan, insya Allah nanti bisa 1 jam, 2 jam. Tidak apa-apa ya? Mungkin bisa dijelaskan satu aja Pak. Oh begitu. Peristiwanya Pak. Baik. Peristiwa-peristiwa itu adalah banyak sekali. Di antaranya yaitu Nabi Nuh, kita kenal bahtera Nabi Nuh, yaitu ketika itu Nabi Nuh dilanda oleh Tufan. Tufan itu adalah banjir besar, sehingga waktu itu Nabi Nuh dengan kaumnya untuk menyelamatkan diri dari Tufan itu, dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari Tufan itu persis pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan di bulan Muharram pada waktu itu Nabi Nuh selama bahteranya 40 hari terombang-ambing di lautan, bahkan ada satu kisah bisa menaiki ke atas gunung yang mana anaknya sendiri itu tidak nurut yang bernama Kan'an. Dipanggil untuk ikut ke perahu, tidak mau. Sehingga selama 40 hari itu kekurangan bekal, kekurangan makan. Sehingga pas bulan 10 Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Nuh turunlah dari bahteranya, sehingga di situ sudah masyhur, sudah terkenal untuk membekali kaumnya dengan makanan. Bahkan makanan pertama yang dimasak oleh Nabi Nuh adalah makanan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, qila ya Nuh ihbid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umami mimman ma'aka. Wahai Nabi Nuh, turunlah kamu dari bahteramu dengan keadaan selamat dan masaklah masakan itu. Bahkan masakan ini yang pertama kali dimasak di dunia. Sehingga mungkin sekarang ada free chicken, ada ya mie gaco dan lain sebagainya. Itu mungkin ya dari bahtera Nabi Nuh itu, karena ini masakan pertama di dunia. Inilah kejadian. Di antaranya yaitu wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Yang terkenal Nabi Yusuf itu yang paling ganteng.
Sehingga semuanya cewek-cewek di kota Mesir tertarik pada beliau. Dan ini Nabi Yusuf pada waktu itu dituduh berselingkuh dengan istri raja Mesir. Sehingga Nabi Yusuf dipenjara selama 40 hari, wakilah selama 40 tahun. Dan di situ diselamatkan oleh Allah dari penjara Raja Mesir persis pada tanggal 10 bulan Muharram. Sekaligus waradda fihi alaihi Yaqub basarahi. Dan waktu itu saking cintanya abahnya yaitu Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf sampai-sampai meripatnya ini matanya, mohon maaf, meripatnya Nabi Yakub itu buta. Saking cintanya asik ila Yusuf. Dan oleh Allah dikembalikan penglihatannya ya tanggal 10 bulan Muharram yang terkenal dengan Asyura. Oh, jadi bulan Muharram itu tempatnya para nabi diselamatkan dari ujiannya gitu ujiannya. ya, Pak. Seperti Nabi Ayub diselamatkan dari penyakit judam. Yang mana semua umatnya dan istrinya pun meninggalkan beliau. Cuma tinggal istri yang kedua, yaitu Siti Rohmah yang menemani. Dan itu diberi oleh Allah kesembuhan tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang terkenal dengan raja di raja. Itu hilang cincinnya, Khotamu Sulaiman yang terkenal itu, sehingga kalau Anda yang membaca wirid itu, wah Khotamu Sulaiman ala yadi, begitu ya. Cincinnya Nabi Sulaiman atas tanganku. Itu hilang dimakan oleh ikan dan diketemukan lagi oleh Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman berkuasa lagi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan banyak sekali kejadian-kejadian. Sehingga diteruskan di dalam kitab itu keutamaan-keutamaannya seperti diantaranya adalah wa awwalu yaumin nazala fi al-matar minas sama. Bahkan pertama kali start pertama air hujan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ini sehingga menjadi kehidupan kita. Yang terkenal dengan apa istilahnya kalau air itu HO ya, HO apa CO? HO2 ya, HO2. Nah, itu diturunkan pada bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga Allah menciptakan langit dan bumi ini di bulan Muharram. Oh, gitu ya Pak. Berarti banyak faedah, banyak peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram ini ya Pak gitu. Terus kembali kepada bulan Muharram, kita bahas di pondok pesantren dulu ya Pak. Betul. Di pondok pesantren ini tepat pada 1 Muharram itu ada silaturahmi antara wali santri dan alumni. Itu tujuannya untuk apa ya Pak? Menurut Bapak Haji Yusuf ini. Begini, memang pondok pesantren Darul Karamah Gunung Jati yang kita cintai ini awalnya tidak punya media untuk menyampaikan pesan kepada murid, wali murid dan simpatisan. Sehingga ada sebagian alumni dan pengurus mengusulkan untuk mengadakan pertemuan alumni. Alhamdulillah diaturkan kepada Hadratus Syekh waktu itu almarhum Al-Alim, Al-Alamah, Al-Aribillah, Ki Haji Muni bin Abdul Karim, dipilihkanlah bulan 1 Muharram. Tujuannya satu, untuk menetralisir. Kita tahu, kalau tahun baru itu banyak orang-orang, bahkan anak muda berpoya-poya, bersenang-senang di jalan, bahkan berminum-minuman, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghindari dari sesuatu yang tidak berfaedah ini, dipilihkanlah 1 Muharram oleh beliau untuk menetralisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di tahun baru. Biar tidak menyamai dengan tahun barunya Masehi, yaitu 1 Januari. Begitu. Ini satu.
Yang kedua, sebagai media, memang Pondok Pesantren Darul Karamah Gunung Jati ini kepemimpinannya bukan sekedar top down, artinya cuma merintah saja, tapi bottom up. Bottom up itu mendengarkan aspirasi dari bawah, sehingga dua arah komunikasi ini enak. Top down, perintah atas dari pengasuh ke pengurus, lalu diteruskan dengan adanya pertemuan alumni, sehingga di dalam pertemuan alumni banyak wacana-wacana yang perlu dikembangkan, usulan-usulan yang perlu dikembangkan, baik dalam bidang pendidikan, bidang usaha atau ekonomi, dan bidang-bidang yang lain. Sehingga di situ muncullah aspirasi dari bawah yang bisa dikatakan bottom up. Aspirasi dari berarti selain untuk bertujuan untuk pertemuan, juga untuk bermusyawarah. Gitu. Mungkin ada tujuannya ada lagi mungkin, Pak. Tujuannya adalah satu, memfasilitasi para alumni, simpatisan, dan wali murid, karena momen ini adalah momen yang sangat baik meneruskan hadis Nabi, yaitu karena dulu itu kalau kita bisa cerita, almarhum Kiai Haji Munib bin Abdul Karim itu mengadakan itu ditanggung sendiri. Jadi pembiayaannya ditanggung sendiri. Karena beliau itu melaksanakan ini. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, wassa'allah alaihi fi sanati kullihi. Itu. Nah, sehingga beliau terkenal dengan orang kaya, raya, miliuner. Karena ya dari kedermawanannya beliau. Sehingga acara itu ditanggung oleh beliau meskipun habis berpuluh-puluh juta. Begitu. Tapi kalau sekarang gimana itu, Pak? Alhamdulillah sekarang diteruskan oleh putra-putranya, diteruskan oleh duriyahnya. Alhamdulillah yang hadir semuanya alumni, baik dari dalam kabupaten atau dari luar pulau, bahkan dari Bawean dan yang lain itu bisa hadir dan bisa menuangkan kerinduannya di waktu beliau masih menimbah ilmu di pondok pesantren, sehingga perbincangannya itu kalau satu hari masih kurang kayaknya. Ini tujuannya untuk merekatkan kembali hubungan antara pondok pesantren dengan alumni. Gitu ya, Pak. Baik, Pak. Terus di sini ada lagi pertanyaan dari teman-teman itu tentang keutamaan tanggal 10 Muharram. Tadi kan sudah dijelasin, mungkin lebih rinci lagi, Pak. Di sini kalau santri ada mengatakan istilah itu royalan. Oh, royalan. 10 Muharram itu dikatakan royalan menurut teman-teman santri itu, Pak. Mungkin ada penjelasan lagi keutamaan-keutamaan di tanggal 10 itu dari Bapak. Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan, man wassa'ala iyalihi fi yaumi Asyura wassallahu alaihi fi sanati kullihi. Murid-murid kita ini menyontoh hadratus syekh kedermawannya, sehingga di bulan Muharram ini anak-anak ikut berbangga diri, saling berbagi dengan yang lain, ingin mendapatkan fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Sehingga kalau dijelaskan di situ di bulan Asyura itu waman saqo, ini cuma minuman saja, belum makanan nih. Waman saqo fi yaumi Asyura asyarbata ma'in, cuman seteguk air, syaqallah yaumal atsil akbar, maka besok akan diberi minuman oleh Allah ketika manusia dalam keadaan dahaga. Dalam keadaan dahaga semuanya, kita akan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'san lam yatma'u ba'daha abada, satu teguhan itu yang tidak akan dahaga selama-lamanya. Gitu. Padahal itu satu air ya. Satu gelas air ya. Iya. Apalagi sampai beberapa gelas air atau beberapa banyak makanan gitu ya, Pak. Mungkin nanti di akhirat balasannya bakal berkali-kali lipat gitu ya, Pak. Ya, iya. Ini ada penjelasan begitu. Ada lagi mungkin. Ada. Wa man tasaddaqa fihi bisadaqatin faka'annama lam yarud sa'ilan qattu. Kalau sedekah di bulan Muharram,
bagaikan Anda selama hidup sampai meninggal tidak pernah menolak sama sekali orang yang minta. Mulai dari kecil sampai diminta, sampai Anda meninggal, kayaknya sampean minta 1.000 dikasih, 10.000 dikasih, 100.000 dikasih. Ini sedekah di bulan 10 Muharram sehingga terkenal dengan royalan itu. Gitu. Mungkin teman-teman santri itu terinspirasi dari itu ya Pak. Betul, betul. Sehingga kalau kemarin itu sekelas itu banyak makanannya Pak. Gitu. Asik kalau di pondok itu Pak. 10 Asik ya. Muharram kemarin Masya royalan Allah. gitu. Iya. Ya, alhamdulillah kami ikut berbangga dengan kebiasaan ini karena ini adalah titah yang dicontoh oleh santri-santri kepada Hadratus Syekh tentang kedermawanannya dimanifestasikan dalam bentuk royalan dengan harapan fi kulli sanatihi bisa iri sanatihi kita dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mungkin dengan pendengar yang lain bisa mendapatkan barokah keutamaan bulan Asyura atau 10 Muharram ini sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, terima kasih penjelasannya untuk pertemuan kali ini. Pasti ini sangat penting buat teman-teman santri sekalian. Penjelasan-penjelasan seperti ini sangat penting buat teman-teman santri Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Demikian perbincangan kami dengan pengurus umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.